Balik boleh. Baik, terima kasih Bapak Oscar, terima kasih kepada kita semua. Sebenarnya waktu yang kita sudah setting, waktunya kita sudah lakukan ini berubah, Bapak Wakil. Mohon maaf kalau sampai ada keteteran sedikit. Ya, rencananya jam 2 di sini. Ternyata kita berubah. Sehingga mohon maaf kalau ada hal-hal yang tak terduga kami bisa merubah. Dan saat ini kita mau melakukan panen simbolis karena di PT pupuknya, PT Pupuk Kaltim masih dalam perjalanan. Oke, kalau kita bisa menanti sedikit. Nanti kita masuk dalam acara berikut, yaitu laporan atau kata sambutan dari Ketua Kelompok Tani dari Tanah, yaitu Andreas Sumbuhosa. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om, Shalom, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPR RI, Bapak Rahmat Gobel. Yang saya hormati Ibu Yulina Iskurat, Komisi 4, anggota DPR RI. Yang saya hormati Ibu Ratu Madu Bonula, anggota DPR RI Komisi 9. Yang saya hormati Bapak Jeki Uli, anggota DPR RI Komisi 2. Yang saya hormati Ketua DPD Nasdem Sumber Barat Daya. Yang saya hormati Dirut PT Pupuk Kaltim. Yang saya hormati Dirut PT Pupuk Indonesia. Yang saya hormati Bapak Bupati Sumber Barat Daya. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Sumber Barat Daya. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Sumber Barat Daya. Yang saya hormati Bapak Kapolres Sumber Barat Daya, Dandim Sumber Barat Daya, singkatnya untuk seluruh hadirin yang hadir pada saat ini untuk ikut bersama-sama merayakan panen raya Demplot DPR RI yang ada di Desa Tematana. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenanannya. Pada sore hari ini kita boleh laksanakan proses panen raya Demplot DPR RI walaupun dengan cuaca curah hujan yang tidak mendukung. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pertama sekali atas nama kelompok tani dan warga Desa Tematana sebagai pelaksana program Demplot DPR RI ini mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu anggota DPR RI, dan kami sangat bangga sekali Bapak Ibu bisa hadir di tengah-tengah kami walaupun jalannya agak berlumpur hingga sampai pada saat ini. Terima kasih Bapak Wakil Ketua DPR RI dan lebih khususnya Ibu Ratu, Ibu Gubernur, dan Bapak Jeki Uli. Hadirin yang berbahagia,
Profil kelompok tani sebagai pelaksana program depot veteran ini bekerja sama dengan PT Pupuk Kaltim yang didirikan oleh almarhum bapak saya pada tahun 2004, dan setelah itu, setelah bapak saya meninggal, saya ambil alih sebagai ketua kelompok tani di tahun 2015 hingga pada saat ini saya mendapatkan program template DPRI dari Bapak Wakil Presiden ini, Bapak Rahmat Gogel. Dengan berjalannya proses template ini, kami penyerahan simbolis pupuk di tanggal 27 Februari 2020. Sekalian dengan proses penyediaan lahan dan penyemaian, dan pada tanggal 7 Desember kami melakukan penanaman padi di panen simbolis lokasi dong, sana kita langsung ke suruh yang ada di Desa Tematana. Dan dari tanggal 7 hingga tanggal 9 kami melakukan penanaman. Mengenai pemupukan demplot ini, kami menggunakan pupuk NPK Pelangi dengan pupuk urea. Dengan dosis untuk pemupukan pertama kami menggunakan urea 100 kilo dan NPK 150 kilo. Dan pemupukan kedua kami menggunakan urea 50 kilo dan NPK 100 kilo. Pemupukan ketiga kami menggunakan urea 50 kilo dan NPK 50 kilo dengan benih label ungu varietas Sian. Berdasarkan hasil obinan kami tanggal 28 Maret, hasil demplot yang ada di Sumba Barat ini mengalami kenaikan yang signifikan. Biasanya kami hanya panen dengan 5,5 ton per hektare. Berdasarkan hasil ubinan kami yang lalu, kami bisa mencapai 9,4 ton per hektare. Ya. Hanya saja yang menjadi kendala kami dalam pengelolaan lahan ini, yang pertama mengenai irigasi. Ya, irigasi yang ada di wilayah kami ini, Bapak, sangat tidak mendukung untuk melayani pengairan di sawah-sawah sini. Kebetulan di desa tetangga sebelah sana ada irigasi yang putus, yang bisa mengorbankan 100 lebih hektar itu tidak bisa digarap di musim tanam pertama ini. Ya, musim tanam kedua. Ya, setelah kendala kami di irigasi, yang kedua kami mempunyai kendala di benih. Yang mengenai benih yang lalu, benih yang ada yang saya sebar di lokasi demplot ini hasil saya beli di toko yang label ungu, siaran label ungu, sehingga kami bisa memperoleh hasil yang sedikit maksimal juga. Yang berikut mengenai alsintan, keberadaan alsintan kami di Sumba Barat Raya, Bapak, masih sangat kurang, sehingga pengelolaan sawah kami tidak merata setiap tahun. Kadang yang lain sudah tanam, yang lain baru mulai renca, karena masih tunggu traktor satu pindah baru bisa dikelola. Mengenai pemupukan, kendala kami di pemupukan adalah lambatnya rekomendasi dari dinas. Kalau mengenai pupuk ada saja di gudang. Hanya saja pada saat kami butuh pupuk, biasanya kami di akhir tahun itu butuh pupuk, tapi kami lebih dipermudah lagi nanti. Kalau menggunakan motor itu agak sulit jalan yang Bapak Mas, sehingga sangat mengganggu kami untuk turun ke lokasi pertanian di bawah sini. Yang berikut mengenai penjualan hasil pertanian kami kalau si musim panen begini, Bapak Ibu, kami sangat mengalami kekurangan biaya, karena biasanya kalau kami yang petani yang beli beras itu di harga 10 sampai 11 ribu, tapi giliran kami yang jual itu dia harganya sampai hanya 7 ribu atau 8 ribu. Ya, saya rasa ini menjadi dasar kami, Bapak, untuk bicara. Semoga kedepannya kami bisa diperhatikan lagi. Saya rasa itu saja, Bapak.
Semoga apa yang menjadi harapan kami sebagai petani, semoga ke depan kami diberi Ibu Gubernur, semoga ke depan petani di sini bisa lebih maju dari yang sebelumnya dengan pemerhatian serius dari pemerintah. Demikian laporan dari saya. Semoga apa yang kita semoga dengan kedatangan Bapak Ibu DPR RI ini boleh membawa manfaat yang lebih besar bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan limpah terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Dan walaupun lama Pak, masalah yang kami sampaikan gitu. Jadi terkait dengan pemupukan, irigasi dan lain-lain yang disampaikan, mohon Ibu berdua, Ibu anggota DPR RI bersama Pak Jekuli sama Pak Rahmat Gobel bisa menyelesaikan masalah ini dengan link koordinasi dengan Kementan bahkan Pemda. Dan saat ini Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam acara selanjutnya, itu kita masuk di panen simbolis ya di Demplot DPR RI. Dan kami mohon kesempatan kepada Bapak Ketua, Wakil Ketua DPR RI, Pak Rahmat Gobel, Ibu Ratu Ulatalu, Ibu Juli Sutrisno Laskodat, Bapak Jeki Uli, Bapak Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Dirut Pupuk PT Pupuk Kaltim, yaitu Dirut Bulog, Bapak Ketua DPD Partai Nasdem Sumba Barat Daya. Kami mohon untuk mengambil tempat di yang sudah disiapkan untuk kita melakukan panen raya simbolis hari ini. Teman-teman dari PT Pupuk tolong bisa data beberapa kami ini lagi karena diambil oleh stasiun TV. Kita ingat protokol kesehatan oleh. Jadi di sekitaran tempat panen simbolis, teman-teman semua atau Bapak Ibu sekalian untuk menjaga jarak. Yang tidak pakai masker jangan ada di tempat itulah, jauh-jauh saja. Ya, terima kasih Bapak Wakil Ketua DPR RI, Ibu Juli Sutrisno Laskodat, Komisi 4 yang membimbingi Komisi 4, Bapak Jekuli yang membimbingi Komisi 2, dan Ibu Ratu Ulatalu yang membimbingi Komisi 9. Terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati Sumba Barat Daya, kemampuannya dalam mendampingi kita melakukan kepada bapak-bapak yang terhormat yang sudah diberi kepercayaan agar menambah kembali tempat di podium utama untuk kita akan melanjutkan seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Nah, itu dia. Satu kali angkat. Lagi. Ibu Ratu. Sana. Balik Bapak. Balik. Kameranya ada di sini. Hah? Merkua. Di pengantingan dah lono. Ini di operan neke. Kalau untuk merkua, pakai kita gini nih. Bisa tak? Balik, Pak. Tolong kau nak kira nomor olah. Ini ambulansnya tak? Mana tolong oleh. Baca karena bukan dari tempat nera. Kami nak kapitin kau ni, nanti susah kan kolarnya. Tapi penduduk yang ada mana nelo do? Itu muri mana lah? Muri mana anda? Oke. Ini siapa?
Sana, ini bisa begini. Benar. Ya baik, terima kasih kepada rombongan DPR RI yang sudah melakukan panen simbolis hari ini. Mudah-mudahan dengan kedatangan Bapak Ibu dari DPR RI yang memegang komisi masing-masing mempermudah lagi masalah atau dapat menyelesaikan masalah pertanian yang ada di SBD. Bunda dengan Pak Jeki. Kasih dia ajudan, kasih Sam. Biar dia letak di mulut. Oh ya. Ini Sam. Yang untuk ibu. Ini saya kasih saya gabung sambil berbagi. Bapak. Sam, kau ambil ini perusahaan. Ada warna apa mau Oh, terlalu. Sepatu terlepas. Hah? Sepatu longgar. Bapak tuh Desa Tematana. Baik, kita akan masuk dalam sambutan-sambutan atau sikap bersih. Kami ada buat banyak Pak, tapi karena situasi, jadi kita minta maaf kepada yang sudah kami konfirmasi awal. Kalau kita tidak memberi kesempatan pada saat ini, tapi ada kesempatan berikut nanti ke depannya. Karena kita tetap berhubungan. Dan di tempat pertama, sikap bersih dari pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya yang akan dibawakan oleh Bapak Wakil Bupati Martin Christian Taka, SIP. Waktu dan tempat kami silakan. Tuh, hantarin mau. Terus apa itu? Nah, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam. Yang saya hormati atau yang terhormat Bapak Wakil Ketua DPR RI bersama Bapak Ibu anggota DPR RI, Bapak Rahmat Gobel, Bapak Jeki Uli, Ibu Yuliana Leskodat, Ibu Ratullah Talu. Saya mohon maaf kalau saya sedikit salah dalam menyebut nama. Yang saya hormati Direktur Pupuk atau PT Pupuk Kaltim bersama jajarannya, yang saya hormati Direktur Badan Usaha Logistik Nasional Republik Indonesia bersama jajarannya, yang saya hormati Pak Don bersama kru televisi Metro, Bapak Primus Berita 1, yang saya hormati kakak saya
Ketua DPD 2 Partai Nasdem Sumba Barat Daya, Pak Markus Darotanu SH. Yang saya hormati Pak Dandim 1629 Sumba Barat Daya, Pak Kapolres Sumba Barat Daya atau yang mewakili, yang mutabir Bapak Pendeta GKS Tanah Pembuka, yang saya hormati Bapak Camat Jawa Timur atau yang mewakili, Bapak Desa Tematana dan Bapak-Bapak Desa tetangga lainnya yang berkenan hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu warga masyarakat yang saya banggakan, lebih utamanya Ketua Kelompok Tani dari Tanah bersama kepengurusan dan anggota-anggotanya, singkatnya kita semua yang berkenan hadir pada sore hari ini di tempat ini yang saya banggakan. Pertama-tama tentunya sebagai manusia beriman, sepatutnya kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah boleh memperkenankan kita bisa hadir bersama di tempat ini dalam proses panen perdana percontohan Demplot DPR RI, lebih khususnya fraksi Nasdem, yang sudah boleh menaruh perhatian untuk keberadaan di Sumba Barat Daya, khususnya di daerah irigasi Waiklau Sawah, Kecamatan Jawa Timur. Pertama-tama juga saya perlu menyampaikan bahwa seyogianya Bapak Bupati yang berkenan hadir pada kesempatan ini, tetapi hanya oleh karena tugas beliau yang tidak bisa terwakili, beliau sedang melakukan perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta karena ada urusan mendesak untuk beliau hadir di sana, sehingga beliau mempercayakan saya untuk hadir pada kesempatan ini di sini, dan sekaligus beliau menyampaikan atau menitip salam hormatnya kepada Bapak Wakil Ketua DPR RI bersama Bapak Ibu anggota DPR RI, lebih khususnya beliau menyatakan untuk rekan-rekan saya, teman-teman saya, senior-senior yang berada pada posisi fraksi Nasdem DPR RI. Pada kesempatan ini, atas nama pemerintah daerah dan warga masyarakat Sumba Barat Daya, kami menyampaikan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak Ibu anggota DPR RI, terutama Bapak Wakil Ketua DPR RI, pada kesempatan ini melihat, ikut merasakan keberadaan di daerah, lebih khususnya di Sumba Barat Daya, kaitannya dengan ketahanan pangan. Memang disadari bahwa secara nasional kita semua terpandu dengan program nasional adalah ketahanan atau kedaulatan pangan, yang implementasinya ke lapangan oleh nasional atau secara nasional dalam hal ini sudah dikucurkan, yaitu program food estate. Food estate ini tidak hanya berada pada keberadaan Kabupaten Sumba Tengah, tetapi yang kami dapatkan bahwa termasuk daratan Sumba dan daratan Timur. Oleh karena itu, dari program ini oleh kami pemerintah daerah bersinergi dalam hal program daerah kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat utamanya. Program kami ada 7 program strategis, program utama.
salah satunya adalah program ketahanan pangan atau pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Kebutuhan pangan masyarakat ini tentunya terkait dengan atau bersentuhan langsung dengan sejumlah tanaman yang menghasilkan bahan makanan untuk masyarakat. Pada kesempatan ini oleh program DPR RI di Kabupaten Sumba Barat Daya, khususnya daerah irigasi Weklo Sawah, kami juga menyatakan bangga begitu bahwa sinergitas dalam hal perhatian pemerintah dengan sejumlah elemen yang ikut bertanggung jawab dengan membangun negeri ini, khususnya dalam bidang ketahanan pangan, ada sinergitasnya dalam hal pelaksanaannya. Oleh karena itu kami harus menyatakan atas nama pemerintah daerah dan warga masyarakat kembalinya terima kasih banyak dan rasa hormat kami untuk perhatian yang utama ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, utamanya warga masyarakat yang kami banggakan. Pada kesempatan ini khususnya Bapak Wakil Ketua DPR RI, perlu kami menyampaikan ke hadapan Bapak bahwa khususnya daerah irigasi Weklo Sawah adalah salah satu daerah irigasi dari 3 daerah irigasi di Sumba Barat Daya. Perlu juga kami sampaikan bahwa khusus daerah irigasi Weklo Sawah ini berada dalam kewenangan pemerintah provinsi. Karena di atas 500 hektar itu sampai pada, kalau saya tidak salah, 2.000 hektar itu adalah kewenangan provinsi. Nah, bertolak dari kata kewenangan itu sendiri, perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa beberapa waktu yang lalu terjadi bencana hanya oleh karena curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan saluran irigasi primer mata air Weklo Sawah yang pelayanannya melayani dari 1.300 hektar daerah irigasi Weklo Sawah, luas daerah irigasi Weklo Sawah ini itu berdampak pada kurang lebih 700 hektar, bukan 100 hektar seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Kelompok Tani. 700 hektar kurang lebih berpengaruh atau dampak negatifnya itu terutama pada masa tanam 2. Kondisi ini kalau kami kembali merunut keberadaan di masa yang lalu, dulu waktu saya SMA, saya posisi kelas 2 SMA, saluran itu terganggu lagi, putus. Penyebabnya adalah terjadi longsoran. Kalau debit curah hujan cukup tinggi, terjadi longsoran. Longsor itulah yang menyebabkan saluran itu terganggu. Pada tahun 4 yang lalu, masa kepemimpinan Pak almarhum Pak Pandango, itu terjadi dan saat itu hanya sifatnya bronjong bagian bawah untuk menahan tekanan dan saluran ini bisa bermanfaat. Dan yang terjadi sekarang ini bukan di titik itu lagi, dia bergeser maju ke sumbernya yang notabene-nya belum ditangani secara teknis, khususnya dari sisi bronjong. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini juga untuk menjadi bisa diikuti oleh Bapak Wakil Ketua DPR RI bahwa kondisi seperti itu. Lalu dari sisi reliefnya, kemiringan yang ada untuk daerah irigasi Weklo Sawah berada pada kisaran 30 hingga 40 derajat. Itu. Nah, dari kondisi ini juga sangat berpengaruh negatif terhadap lahan dikala curah hujan juga tinggi. Lalu dari kondisi ini juga masalah irigasinya, saluran irigasi yang permanen ini belum sepenuhnya terjamah atau terbangun. Masih sebagian besar saluran yang masih dalam bentuk saluran tanah. Ini juga menyulitkan dalam hal dikala curah hujan tinggi, airnya besar, banyak,
terjadi mampet dan lain sebagainya. Bahkan berakibat pada lahan-lahan persawahan itu juga akan terganggu. Dari sisi upaya panca usaha taninya, khusus dalam hal pemupukan, dikala curah hujan tinggi dengan kemeringan seperti ini bertepatan dengan saatnya pemupukan juga akan mengalami kesulitan. Pupuk tidak akan tenang, akan terbawa oleh arus air. Ini juga menjadi kesulitan kami dalam khususnya menangani daerah irigasi Weklo Sawah. Kembali ke kewenangan tadinya dilihat dari bencana yang terjadi putusnya saluran irigasi ini. Kalau kami tanganinya oleh tingkat kabupaten akan menjadi temuan karena kewenangan. Bukan berarti bahwa kabupaten pemerintah daerah tidak mengambil peduli dengan hal ini, tetapi dari sisi kewenangan tadinya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga dengan segala hormat begitu kami memohon ada mungkin petunjuk wejangan begitu dari Bapak Wakil Ketua DPR RI untuk menjadi panduan kami dalam hal kami berelaborasi sesuai dengan tugas dan kewenangan yang ada, sehingga kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan yang dirasakan oleh warga petani lebih khususnya bisa kita mengeliminasi atau meminimalisir sedapat mungkin, sehingga pada gilirnya harapan pemerintah terkait dengan ketahanan pangan atau kedaulatan pangan di Republik ini kian hari kian bisa kita wujud nyatakan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berkenan hadir pada kesempatan ini yang saya banggakan.